Masih bersama Bu Asih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yang akan kita bahas adalah bernapas. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana cara makhluk hidup bernapas? Apakah mereka bernapas dengan cara yang sama? Coba tentukan alat pernapasan masing-masing makhluk hidup pada gambar tersebut. Apakah alat pernapasan kodok sama dengan kupu-kupu, buaya, ikan, ataupun manusia? Tahukah kamu alat pernapasan ada apa saja? Kodok bernapas dengan paru-paru dan kulit. Mengapa bisa demikian? Karena kodok hidup di dua alam, yaitu daratan dan perairan. Jika di perairan, maka dia membutuhkan kulit. Kulit kodok selalu lembab. Selanjutnya, kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ke dalam jenis serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Selanjutnya, buaya. Buaya juga hidup di dua tempat, yaitu darat dan perairan. Dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit buaya juga cukup lembab. Ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Apakah semua hewan yang berada di perairan bernapas menggunakan insang? Ternyata ada yang tidak loh. Lumba-lumba dan paus, meskipun hidup di perairan atau di laut, mereka tidak bernapas menggunakan insang. Mereka bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Paru-paru manusia terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Keduanya terdapat di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Itulah beberapa alat pernapasan pada makhluk hidup. Nah, tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Namun, apakah tumbuhan juga bernapas? Nah, untuk membuktikan hal tersebut, silakan lakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sebuah tanaman dalam pot. Lalu, salah satu dahan atau daunnya ditutup rapat dengan plastik. Selanjutnya, letakkan pot tersebut di tempat yang terkena banyak sinar matahari. Ketiga, setelah itu akan terlihat ada embun pada plastik tersebut. Tapi kamu harus menunggu beberapa saat ya, kira-kira 3 jam, untuk mengetahui bahwa tumbuhan juga bernapas. Embun yang ada di dalam plastik menunjukkan bahwa tumbuhan juga bernapas. Mengapa tumbuhan sangat penting bagi manusia dan hewan? Tumbuhan disebut sebagai produsen atau penghasil makanan. Tumbuhan menghasilkan makanan dengan cara fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan dan didapatkan dengan cara diserap melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang lentisel. Jika kita melihat tanaman secara langsung, kita akan sulit membedakan atau menemukan apa itu stomata dan lentisel. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Lentisel
merupakan lubang-lubang pada batang. Sedangkan stomata merupakan mulut daun. Jika lentisel mungkin bisa dilihat dengan mata, jika stomata kita harus menggunakan mikroskop untuk menentukan mana itu stomata. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Diingat-ingat ya. Stomata dan lentisel berguna untuk menyerap karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses fotosintesis. Bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Seperti yang tadi Bu Asy jelaskan, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan juga klorofil. Nanti Bu Asy akan menjelaskan apa itu klorofil. Setelah bahan-bahan tersebut ada, maka akan diproses oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen sangat berguna sekali bagi makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Sedangkan glukosa merupakan sumber energi bagi makhluk hidup lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Dari sini kita tahu bahwa tumbuhan sangat berperan penting bagi manusia dan hewan. Tanpa tumbuhan, tidak ada energi dan oksigen. Nah, apakah semua tumbuhan dapat berfotosintesis? Tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis hanya tumbuhan yang memiliki klorofil. Klorofil merupakan zat hijau pada daun yang menyebabkan daun berwarna hijau. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Oleh karena itu, klorofil sangat dibutuhkan bagi tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Setelah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tentang bernapas, selanjutnya silakan kerjakan beberapa soal di bawah ini. Usahakan jawabanmu benar ya. Selamat mengerjakan.